Senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan pagi ini untuk kita belajar apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari Dia. Tadi yang milih tema Pak Pendeta Benny, karena ini 10 November, Hari Pahlawan. Lalu tema yang dipilih, harus hidup kita itu lebih daripada pahlawan. Baik, kita baca ayat yang pertama, Amsal 16 ayat 32. Ya, Amsal 16 ayat 32. Begini firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Keren ya. Terjemahan lain. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang kuat. Dan orang yang menguasai diri, harusnya sama bacanya, lebih baik, lebih hebat daripada orang yang bisa merebut kota. Nah, kalau kita baca dari terjemahan ini, itu kalau dibalik, orang yang suka emosi, orang yang gak bisa mengendalikan amarahnya, emosinya, istilah yang sering kita pakai, orang yang sumbu pendek, ya, maka orang itu sudah kalah. Ternyata musuh yang terbesar dalam hidup kita, ya, bukan ke Palestina, Ukraina, Rusia, Israel, bukan. Ternyata musuh yang paling besar itu justru di dalam diri kita sendiri. Yaitu amarah kita, emosi kita. Nah, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. BIS. Ya. Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa. Betul sekali. Ya. Terus. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota. Wih, keren sekali. Ya, jadi kalau ada orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan bisa ngerebut kota dalam peperangan, ternyata dia nggak bisa menguasai emosinya, nggak bisa menaklukkan, mengatur, mengontrol emosinya. Ternyata orang itu gagal, walaupun punya otoritas, punya kuasa. TSI. Mengendalikan amarah lebih berat daripada perjuangan merebut kota. Maka orang yang sabar lebih kuat daripada pahlawan perang. Mantap ya terjemahan sederhana Indonesia ini. Saya baca lagi. Shalom Sarbin. Mengendalikan amarah lebih berat daripada perjuangan merebut kota. Maka orang yang sabar bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan hidupnya sendiri, jiwanya, lebih kuat daripada pahlawan perang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Oh, bahasa Jawanya. Baik, saya baca ya. Wong sing sabar ing ati kuwi ngungkuli pahlawan. Lan wong sing bisa ngendhaleni awake ngungkuli ya wong sing nelukake negara. Woi, puji Tuhan. Oh, ada terjemahan bahasa Jawa yang lain. Wong kang sabar iku ngluwi pahlawan. Wong kang bisa ngereh awake dhewe, ya, yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, ngereh. Iku ngluwi wong kang bisa ngerayut nagara. Wah, ini bukan lagi kota, negara, ya. Lebih hebat itu dia. Nah, saudara, maka itu hari ini sebelum kita bicara tentang pahlawan ini, pahlawan itu dan semuanya, ya, ayo hari ini kita periksa diri kita sendiri. Bisa sabar enggak menghadapi semuanya itu?
Sudah berapa kali kita belajar tentang Kain. Ya, dari ayat Amsal 16:32, setelah kita baca dari sekian banyak terjemahan termasuk bahasa Jawa, ternyata pahlawan itu nggak perlu perang di sana, perang di situ, ngerebut kota ini, ngerebut negara ini. Enggak. Perangi diri sendiri dulu. Susah mengendalikan emosi, susah mengendalikan hawa nafsu, susah menaklukkan. Aduh, diri sendiri. Nah, hari ini kita belajar. Oke, kita buka Kejadian pasal 4. Nah, kita lihat kegagalan Kain. Harusnya dia itu pahlawan. Tapi sayang, dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Kejadian 4, ya, mulai ayat yang kelima. Terima kasih Deta. Kita pernah ketemu nggak ya Deta? Maaf. Ya. Woi dari Tulungagung. Wah siapa niang? Taipei Ren ni hao. Anak saya dari Taiwan, dari Taipei ikut. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu, hati Kain menjadi sangat panas. Nggak cuma panas, sangat panas. Kalau kita berkata sudah mendidih hati Kain ini, lalu mukanya, wajahnya muram, jelek sekali. Dalam kondisi seperti itu, Papa masih berfirman, saudara, kepada Kain. Ini yang saya belajar. Terharu sekali ya, dalam keadaan Kain emosi mendidih, Tuhan masih hadir berfirman loh. Maka itu ayat ini yang saya sering pakai. Masa sih kalau ada di antara kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, masa Tuhan gak berfirman? Wih, saya sapa dulu hamba Tuhan hebat dari Medan. Ya, hormat Horas Amang Hutajulu. Nah, jangan lupa Papa tanggal 14 sampai Medan ya. Cari berita di sana. Oke. Nah, hati Kain panas, tapi Tuhan datang dan berfirman. Ya, saya kunyang sang tijufuni. Mengapa hatimu panas Kain dan mukamu muram? Mengapa? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, jadi Tuhan meredam. Papa di surga meredam emosi Kain. Cobalah kendalikan dirimu, kendalikan dirimu. Jangan kamu kalah. Tetapi ditawar ini oleh Tuhan kasih pilihan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, artinya kalau engkau tetap emosi, nggak bisa mengendalikan kemarahanmu, kekecewaanmu, dosa sudah mengintip di depan pintu hati. Terus Tuhan ingatkan, ia sangat menggoda engkau, sangat. Nah, yang suka emosi sumbu pendek, ayo kita bisa menguasai. Dosa sedang ngintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi, nah ini pahlawan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Filipus ayat 7, coba lihat berapa terjemahan yang lain. Jadi para pahlawan yang melebihi segala, apa itu pahlawan itu, ya sebentar. Ya Raymond. Ini si Ibu Rina, Ya. Ibu Rina Wijaya ini pindahkan sama anak-anaknya itu dari keluarga, atau keluarga bapak ibunya itu ribet sekali sama dari orang tuanya, dari rumahnya. Gitu Pak. Jadi saya rubah, saya ke WA Ibu Rina. Kalau gitu saya pindahkan Ibu Rina saja. Nanti anak-anaknya saya entry ulang lagi di sini, dibuat akte live. Oke, ya udah. Oke, papa lagi Zoom. Nama yang di kakak yang sama orang tuanya itu, ya. Nama anak-anaknya beda-beda. Oke, ya udah. Oh, sorry, Pak, enggak apa-apa, nanti papa okay. baik. Okay, Tapi Pak. bagus susul. Makasih ya.
Nah ini maaf ini, yang ngikuti kisah yang kita. Masih ingat ya, di Surabaya Tuhan ketemukan saya dengan seorang masih muda umur 18 tahun. Hidupnya kacau, orang tuanya kacau. Dia 5 bersaudara, tapi dari 4 bapak yang berbeda. Nah ini tadi salah satu anak yang saya kuliahkan. Ternyata Tuhan berikan hikmat, dia punya posisi menjadi pimpinan, ya ketua Dukcapil salah satu kabupaten. Nah ini lagi ngurus. Bayangkan 5 anak nggak punya akta lahir. Nah tadi ini kita tahu ternyata kacau urusan keluarganya. Aduh, jadi yang nggak tahu nggak usah tahu. Ya, karena sebagian besar kita yang di Zoom, Instagram, Facebook sudah ngikuti bukan? Nah dengar tadi akhirnya lebih ribet lagi masalahnya, ini nggak segampang itu. Tapi Tuhan tetap bisa berikan jalan keluar. Oke, kita lanjutkan. Udah Filipus berapa terjemahan? Saya mau baca komen dari Tulungagung. Indonesia mempunyai seorang presiden yang sanggup menang melawan musuh politiknya dengan kesabaran yang luar biasa. Betul. Ya, AYT Kejadian 4 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, Kain, bukankah kamu akan diterima? Namun jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Keinginannya adalah untukmu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Nah ini pahlawan. PS. Ayo PS. Jika engkau berbuat baik, Kain, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa itu hendak menguasai dirimu. Tetapi Kain, engkau harus mengalahkannya. Nah ini yang melebihi pahlawan itu saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita itu TSI. Kalau kamu Kain melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa, wih hebat ini terjemahan TSI-nya ya, sederhana Indonesia. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasaimu. Tapi Kain, kamu harus mampu mengalahkannya. Terima kasih Bapak. Ada terjemahan yang beda-beda ini. Nah, siapapun kita yang pernah gagal seperti Kain, hari ini Papa di surga memberi kesempatan untuk masing-masing kita bangkit melebihi seorang pahlawan. Kalau saudara dan saya mau mengikuti perintah Tuhan ini. Saya mau baca lagi TSI-nya. Bagus sekali terjemahan ini ya. Kejadian 4 ayat 7. Ayo semuanya menang. Wih, awas ya nak, kamu manggil pastor. Kamu lihat itu background papi ini di mana? Ini di Nabire. Ini anak saya dari LA tanya lagi. Oke ya. Saya baca TSI-nya ya. Kalau kita, saya ganti kita ya. Karena yang kita sering bicara cuma pada Kain. Tapi masing-masing kita pernah berbuat salah seperti Kain. Kalau saya, masing-masing nyebut saya, kata dirimu, melakukan yang benar, tentu Yahweh Tuhan akan menerima persembahan-persembahan saya. Tetapi kalau saya terus melakukan yang tidak benar, maka kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasai saya. Kata Papa di surga, saya harus mampu mengalahkannya. Nah ini tema kita. Belajar untuk hidup lebih daripada seorang pahlawan. Ternyata kalau pahlawan-pahlawan itu yang hari ini kita peringati hari pahlawan, itu sudah mengalahkan musuh yang hebat-hebat. Lihat sejarah hari pahlawan. Ya, benar atau tidak karena ada kontroversi, ya saya percaya aja yang sudah tertulis lah. Bayangkan senjata
ya senjata api, ya apa saja bentuknya, dikalahkan oleh bambu yang diruncingkan. Dan itu fakta. Maka itu salah satu jenderal sekutu namanya Jenderal Malabi harus gugur di kota Surabaya karena peperangan. Maka itu Hari Pahlawan itu. Dan itu menjadi merupakan tanda awal kekalahan tentara sekutu. Dan waktu itu juga Belanda ikut bonceng. Karena Belanda nggak rela, wajar ya, meninggalkan daerah yang wilayah yang mereka bangun 300 tahun lebih harus diserahkan begitu saja. Ya udahlah, itu sejarah. Saudara, kalau kita hidup bisa menguasai emosi, menguasai kemarahan, menguasai hawa nafsu, menguasai ketagingan kita dengan cara kekuatan dari Roh Kudus, maka setiap kita itu lebih hebat daripada para pahlawan itu. Terima kasih Papa untuk memberi kesempatan buat kita semuanya harus menjadi lebih daripada seorang pahlawan. Oh, terima kasih untuk itu. Baik, kita tinggalkan dulu. Hanya ada satu kriteria. Saya bicara tentang pahlawan umum. Hanya ada satu kriteria. Seseorang itu bisa disebut pahlawan. Ya, saya ulangi. Hanya ada satu ciri, satu kriteria, satu syarat. Orang itu disebut pahlawan. Satu saja. Apa itu? Tidak memikirkan diri sendiri. Orang yang sibuk hanya memikirkan diri sendiri, itu cuma mimpi di siang bolong untuk menjadi pahlawan. Lalu ada istilah yang gak enak, pahlawan kesiangan. Ngerti gak istilah pahlawan kesiangan itu? Pahlawan kesiangan adalah yang teman-teman sudah perang dari subuh gelap tadi. Yang satu ini setelah perangnya hampir selesai, dia baru mana musuh. Nah itu pahlawan kesiangan. Nah saudara catat ini. Satu-satunya syarat seseorang disebut pahlawan karena dia tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Woi Pak Pendeta Langi, Papa senang sekali nak, Tovan Kapuk. Kita buka 2 Timotius pasal 2. Ayat berapa? Ayat 3 kalau nggak salah. Disebut di situ seorang prajurit yang berperang tidak akan memusingkan hal-hal kepentingan diri sendiri. Wow, dari Sydney, ya nih, ini ada Cik Luis juga di sini. Betul. Pahlawan adalah seorang yang tidak memikirkan diri sendiri. 2 Timotius 2, bukan 3. 2 Timotius 2. Ya, ayat berapa ya? Ayat 3 kok nggak salah. Naik lagi, ya terus. Maaf, saya lupa ayatnya. Oh, kejauhan. Ayat 3. Nah, ayat 3, terima kasih. Ya. Lihat ini firman Tuhan, ini pahlawan. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terjemahan lamanya keren. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku seperti seorang laskar Kristus yang baik. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian prajurit itu berkenan kepada komandannya. Nah, setelah seorang prajurit berjuang dengan serius, tidak memusingkan soal-soal memusingkan masalah keperluan pribadinya sendiri, maka dialah pahlawan. Maka itu ada prajurit hebat, secara postur tubuh maco, gagah. Tapi tiap kali mau perang, ingat pacarnya, ingat mamanya, ingat apanya. Ya lebih baik gak usah perang. AYT. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-harinya. Gak ada.
supaya ia dapat menyenangkan komandannya. BIS, ayo. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Keren. Saya ulangi BIS. Seorang prajurit yang sedang bertugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. TSI. Seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain, karena dia mau menyenangkan hati komandannya. Dari Sarbin bahasa Jawa. Ya. Podo meluwon nandang sangsara dadi prajurite Sang Kristus Yesus. Menderita. Jadi nggak sibuk dengan urusan diri sendiri. Sekarang setuju ya bahwa definisi seorang pahlawan kriterianya cuma satu, tidak egois. Nggak hanya mikir enaknya sendiri bagaimana. Oh, dari sini ada yang kirim bahasa Jawa. Prajurit kang lagi perang iku ora meraduli, ya nggak peduli marang prakara-prakara sing gegayutan, saling gandolin gitu ya, gegayutan. Bentar. Karo panguripane untuk hidupnya sendiri, supaya marga saka mangkono iku ndadekake senenge komandane. Woi, luar biasa. Jadi kalau ada yang masih egois, masih ingat ya, egois itu pelit ya, masih pelit, nggak mau berkorban, lebih baik nggak usah jadi pahlawan. Nanti saudara jadi pahlawan kesiangan. Betul tidak? Nggak usah. Ayo mulai hari ini kita betul-betul hidup menjadi prajurit yang benar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ingat ya, ciri pahlawan cuma satu, syarat jadi pahlawan cuma satu. Tidak boleh egois, mikir nasib, mikir ini enggak. FYH. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Karena jika demikian, engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Puji Tuhan untuk itu. Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Ya sudah, kalau memang itu syaratnya, ya kita harus ikut persyaratan itu. Tidak boleh kita seenaknya saja. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, wah itu luar biasa. Oh, yang mana Filipus? AMD. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak menyibukkan diri dengan urusan pribadinya supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Jadi VMD lagi ya. Seorang tentara ingin menyenangkan komandannya, ia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan yang dilakukan orang lain. Betul, jadi konsentrasi penuh pada apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita ini. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo semua kita menjadi prajurit yang benar. Tidak boleh egois. Roma 14 ayat 7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita melihat ini. Roma 14 ayat 7 dan 8. Ya, tunggu sebentar. Roma 14, 7 dan 8. Baik. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi nggak boleh egois.
Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh mati untuk dirinya sendiri. Oh, ada yang tanya, nggak ada ya prajurit yang benar itu Protestan atau Katolik, dua-duanya nggak ada. Sebab kata Protestan, kata Katolik tidak pernah berasal dari hati Tuhan. Jadi kita nggak boleh bahas masalah denominasi. Semua nama denominasi gereja itu buatan manusia, bukan dari Tuhan. Oke ya. Coba berapa terjemahan Filipus ayat 7 ini. Ayat masih ayat 7. Sebab tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Ya. Langsung TSI-nya. Ya, langsung TSI. Ya. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Pahlawan nggak egois seperti itu. Jadi kita harus mengerti konsep ini. Ada yang kirim lagi bahasa Jawanya. Para sedulur, awake dhewe ora kenang nyalaake sak padha ing perkara-perkara iki. Awet senyajanya urip, awake dhewe ya ora nuruti karepe dhewe, senajana mati ya ora karepe dhewe. Nah, artinya kalau toh kita harus mati ataupun hidup, tidak boleh hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Wah, luar biasa itu. Oi, keren, ada anjuran. Ayo yang belum masuk daftar prajurit Kristus, rame-rame daftar sekarang. Siap, katakan begitu ya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah ciri pahlawan. Enggak sibuk mikirkan diri sendiri. Ayat 8. Ayat 8. Nah, ini keren. Ayat 7 ini begini. Apa itu arti kata mati untuk diri sendiri? Artinya bunuh diri. Jadi menurut ayat 7 Roma 14. Siapa yang pelit dan siapa yang egois, ternyata orang itu sedang bunuh diri. Wih, keren sekali. Maka itu kenapa orang pelit, walaupun gak berzina, gak membunuh, tetap masuk neraka? Karena dia bunuh diri. Dan bunuh diri itu membunuh dirinya sendiri. Jadi pembunuh itu tidak harus menghabisi nyawa orang lain. Tapi kalau menghabisi nyawanya sendiri pun, itu hukumannya sama. Masuk neraka karena membunuh. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, inilah pahlawan. Jadi hidup kita serahkan semua, terserah Tuhan mau pakai kita di dalam hal apa saja. Warga binaan yang dikasihi Tuhan, ambillah keputusan, ambillah tekad, ambillah sikap hidup. Bahwa selama masih di dalam, menunggu saatnya bebas. Sampai nanti semua dibebaskan. Siapkan diri untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan semua kita yang ada di luar, yang bukan warga binaan, ayo selalu periksa diri. Dalam dua hal tadi. Satu, musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ya, musuh terbesar adalah diri kita. Taklukkan yang di dalam ini. Apa saja. Apa saja. Entah susah menguasai kemarahan, susah menguasai apa nafsu bentuk apa saja. Itu nomor satu. Jadilah kita lebih daripada pahlawan. Taklukkan ego kita. Nah, yang kedua, seorang pahlawan cuma satu cirinya. Tidak pernah egois. Berani menyerahkan nyawa untuk orang lain. Nah, kalau ada di antara kita pernah gagal,
Ayo hari ini kita bertobat. Tuhan tolong untuk kami betul-betul mau melakukan kebenaran. Oke ya, saudara, dengan cara ini setan akan dikalahkan dan kita boleh jadi berkat kemanapun saja kita pergi. Dimanapun saja Tuhan tempatkan kita dan dimanapun saja Tuhan bawa kita, maka kita bisa jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pahlawan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut. Saudara, Simson kita lihat. Wah, Martapura, amin ya. Simson kita lihat. Dia itu pahlawan yang hebat. Walaupun dia pernah gagal, dia pernah kalah, dia pernah jatuh. Tapi di akhir hidupnya, luar biasa Simson itu. Dia minta kekuatan yang terakhir. Terima kasih Yani dari Sydney, dia meringkas 2 kalimat. Pahlawan, 1 adalah orang yang bisa menaklukkan diri sendiri. Yang kedua tidak egois. Gampang sekali untuk melihat itu. Nah, Simson kita tahu orang hebat. Orang luar biasa. Tapi dia pernah jatuh, dia pernah kalah. Nah, menjelang akhir hidupnya, Simson minta kekuatan, minta kesempatan 1 kali lagi. Supaya dia membalas dendam kepada si setan itu. Dan Tuhan tolong, luar biasa. Dalam pertolongan Tuhan itu, maka Simson mengalahkan orang Filistin. Masih ingat ya kisah itu? Luar biasa Tuhan kita. Nah, jadi saudara, mulai hari ini ayo semua kita betul-betul menjadi pemenang ya. Jangan kita dikalahkan lagi oleh keadaan apapun juga. Jangan. Ayo semua kita bangkit. Menolong banyak orang, menyelamatkan yang tertekan. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Kita lihat bagaimana Tuhan memilih orang. Ternyata pahlawan itu seorang pemimpin. 2 ayat 18. Ternyata pahlawan itu seorang pemimpin. Kita lihat ini. Hakim-Hakim 2:18. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim, seorang penyelamat, seorang pemimpin, seorang gembala, kalau Tuhan membangkitkan, maka Yahweh menyertai pemimpin itu, penyelamat itu, hakim itu, nabi itu, apa menyertai. Nah, tugasnya apa pahlawan itu? Lihat kalimat berikut. Dan menyelamatkan mereka. Ini tugas pahlawan. Menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita. Dari tangan musuh. Roh Kudus tolong kami, supaya semua kami sebagai pahlawan, mengenali siapa yang harus kami selamatkan, dan mengenali siapa musuh-musuh kami. Tolong kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Saudara, ayat ini luar biasa untuk kita pelajari. Setiap kali ada masalah di sebuah daerah, setiap kali ada masalah di sebuah tempat. Setiap kali ketika kita ada di suatu tempat, ada di suatu masa, ada di suatu keadaan. Ya, setiap kali. Dan ketika kita ada di suatu tempat, ada di suatu masa, ada di suatu keadaan, ternyata ada orang-orang yang sedang terjajah oleh musuh. Nah, jangan berdoa, Tuhan pakai saudara saya itu, pakai orang itu Tuhan. Artinya jangan pakai saya ya Tuhan, pakai orang lain saja.
Awas yang seperti itu. Kita harus bertobat, saudara. Nah, Tuhan gak mau kita seperti itu. Kita harus menyelamatkan. Karena pas kita ada di situ. Bersama orang banyak itu. Tuhan tahu yang kita perlukan. Maka itu kita harus sadar akan hidup ini. Nah, begitu Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang punya masalah dan kita ada di situ, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Kembali lagi Filipus Hakim 2:18. Dibangkitkan. Ya. Maaf sebentar. Ya. Maka Yahweh menyertai saudara dan saya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Perhatikan firman ini. Dari tangan musuh mereka. Nah, jadi setelah saudara dan saya bisa mengenali diri sendiri, oh Tuhan memakai aku. Oh Tuhan meminta aku untuk aku jadi penyelamat. Menjadi pemimpin. Menjadi pahlawan. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang ditawan di tangan musuh. Ya. Jadi setelah kita menyadari siapa kita dan apa panggilan kita, lalu kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Berapa orang yang harus kita selamatkan saat ini? Berapa orang? Nah, begitu kita sudah tahu berapa orang, maka langkah berikut kita harus mengenali siapa musuh kita. Yang menyandera, yang memenjarakan, yang menindas orang-orang itu. Nah, saudara, kalau kami di Papua, ya saya cerita Papua dulu. Ada 4 musuh terbesar yang menjajah, yang membelenggu, yang menghancurkan Papua ini. Dan 4 musuh ini sangat berjaya di Papua. Maka itu perjuangan ini berat. Musuh nomor 1. Karakter moral dan mental, maaf. Saudara kita di Papua ini. Apa itu? Perang suku. Suka menuntut orang. Dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Itu membuat kami itu nggak bisa maju. Semua harus denda ini. Sehingga hukum formal di tanah Papua ini sering dikalahkan oleh hukum yang nggak tercatat. Bukan cuma hukum adat. Hukum adat itu masih lebih baik. Tapi ini hukum, maaf ya, hukum rimba, kalau saya katakan. Aduh, dikit-dikit denda, dikit-dikit ribut ini. Kami nggak ngerti sampai hari ini. Bahkan kami ini sesama kulit hitam, rambut keriting. Tapi beda bahasa. Itu dianggap musuh. Sulit saling menerima. Ini musuh yang pertama. Musuh yang kedua itu penyakit, saudara. Aduh, penyakit di tanah Papua ini. Ada 3 penyakit yang membunuh. 1 TBC. 2 malaria. 3 AIDS. Mengerikan sekali. Dan ini musuh yang membelenggu. Dan kami yang Tuhan utus ke sini sedang perang betul untuk menyelamatkan mereka. Musuh yang ketiga yang membelenggu. Maaf, keterbelakangan, ketertinggalan, maaf dalam tanda kutip, kebodohan. Itu musuh yang ketiga. Nah, ini yang harus kami hadapi. Nah, saya tidak tahu saudara masing-masing di tempat masing-masing saudara berada. Setelah kita tahu siapa kita, yaitu para pahlawan, maka cari orang-orang yang disandra oleh musuh. Nah, setelah itu kenali musuhnya siapa.
apa, bentuknya apa. Nah itu Hakim-Hakim 2:18. Pahlawan nggak boleh asal perang, asal tembak, asal nggak bisa. Harus mengenali dulu kekuatannya. Ya, ada komen bagus di Zoom. Jadi meskipun saat ini berada di dalam sebagai warga binaan, saudara-saudara semuanya masih bisa jadi pahlawan. Betul sekali. Ayo, dimanapun kita berada, dalam situasi seperti apapun, ayo kita menjadi pahlawan, menjadi berkat untuk banyak orang. Maka kalau kita seperti itu, hidup ini luar biasa. Jelas ya? Jadi itulah Tuhan kita yang mau membawa kita masuk dalam rencana kekalnya. Nah, kembali ke Hakim-Hakim 2:18. Ya. Saya ulangi lagi dari depannya. Hakim-Hakim 2:18. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pahlawan, saya langsung ganti kata itu, bagi mereka. Jadi ingat, pahlawan gak boleh sendirian, hidup sendiri, gak boleh. Sebab disebut pahlawan ada kata mereka. Siapa mereka? Itu tadi yang kita bahas. Orang-orang yang ditawan oleh si dosa dengan berbagai macam cara, untuk mereka lah kita Tuhan panggil. Saya ulangi, setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim, seorang pahlawan bagi mereka, maka Yahweh menyertai pahlawan itu dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas itu dari tangan musuh mereka selama pahlawan itu masih hidup. Sebab, nah ini, seorang pahlawan, bagian yang berikut saya nggak nulis, yang nomor 1, 2, sudah 3, 4 ada sini. Seorang pahlawan harus bisa memiliki rasa belas kasihan Tuhan. Sebab Yahweh berbelas kasihan. Ya ini tolong catat ya. Kalau dia nggak sempat ini. Seorang pahlawan harus memiliki rasa belas kasihan Tuhan. Coba saya ulang, review dikit ya. Ayo saling menolong. Satu tadi, seorang pahlawan tidak boleh egois, nggak boleh pelit, nggak boleh hanya mikir diri sendiri. Oke ya, harus begitu. Yang kedua tadi ditulis Nomor 1, seorang pahlawan harus bisa menguasai emosinya, menaklukkan amarahnya dan apa saja dalam hidupnya. Baru yang nomor 2, seorang pahlawan itu tidak boleh egois. Nomor 3, seorang pahlawan harus mengenali siapa mereka itu dalam hidupnya. Oke, sudah nulis lagi ya. Terima kasih ya. Belum, itu ini yang keempat nanti Yani. Yang ketiga itu harus kenal mereka itu siapa, yang harus kita selamatkan itu siapa. Baru yang keempat, memiliki passion, yang keempat harus mengenali musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya itu? Karena kalau tidak kita mau ngelawan bagaimana? Enggak punya strategi. Ya, jadi nomor 3 tadi harus tahu mereka itu siapa. Nomor 4 harus kenali musuhnya itu siapa. Ya. Nomor 5 memiliki hati Tuhan, belas kasihan kepada mereka. Nah, terus yang berikut yang berapa ke-6. Seorang pahlawan itu harus sensitif, harus peka untuk mendengar rintihan mereka. Ini ada hubungannya dengan egois tadi. Maka kalau kita ingin jadi pahlawan, tapi kita cuek masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memerlukan pertolongan, nggak layak kita jadi pahlawan. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, mendengar rintihan mereka. Ya mudah-mudahan bisa ngikuti ya hitungannya tadi itu. Wih, hebat sekali. Harus dengar, punya belas kasihan, ya bisa mengerti hati Tuhan,
Ya, seru ya, betul. Ini seru sekali. Nah, terus karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Wah, dari Sydney keren ini tulisannya. Oke, nanti saya baca ulang ya. Terjemahan yang lain, ayat masih Hakim-Hakim 2:18. Apabila Yahweh sudah membangunkan pahlawan, ya, ini terjemahan lama. Ayat maaf, ayat. Apabila Yahweh membangkitkan seorang pahlawan bagi mereka, maka Yahweh menyertai pahlawan itu dan menyelamatkan mereka. Nah, ada kata mereka ini loh. Kita cari siapa itu yang kita selamatkan. Dari tangan musuh. Nah, kita harus kenali musuh. Selama pahlawan itu hidup. Sesungguhnya, nah, Yahweh berbelas kasihan. Saudara dan saya sebagai pahlawan harus punya passion, punya hati Yesus, berbelas kasihan untuk mereka yang tertindas. Terus, berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Punya kepedulian, ya, punya rasa belas kasihan kepada mereka. Nggak boleh egois mendengar jeritan mereka. Maka itu berapa kali kalau kita belajar masih ingat saya berkata, buka mata untuk melihat siapa yang menderita. Buka telinga untuk mendengar tangisan jeritan mereka. Buka hati untuk menjadi penghibur nasihat untuk mereka. Buka dompet untuk berbagi. Dan yang terakhir, buka rumah kita untuk mengundang mereka. Wah, luar biasa. Anak saya dari Timika gabung ini. Nah, apa kabar? Sudah lama Papa nggak dengar kabar. Jadi ini yang Tuhan cari di antara kita. Oke, BIS. Ayo naik lagi Filipus, BIS. Apabila Yahweh memberikan seorang pahlawan kepada bangsa Israel, Yahweh selalu menolong pahlawan itu. Dan selama pahlawan itu masih hidup, Yahweh selalu melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Yahweh kasihan kepada mereka. Apabila Yahweh mendengar, mereka merintih karena dianiaya dan ditekan. Nah, jadi harus menemukan siapa mereka itu, siapa yang menindas mereka, bentuknya apa saja. Nah, setelah itu baru kita dengan tim, kita bergerak. Ya, bergerak untuk buat sesuatu atas apa yang kita bisa kerjakan bersama dengan mereka. Wih, luar biasa bukan? Dari Nabire ada komen. Betul. Apalagi ketika kita berada di tempat yang karakter keras. Harus mampu mengontrol emosi. Karena setiap persoalan yang kita temukan di sini tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Harus dengan kasih. Amin. Betul. Inilah pahlawan yang sesungguhnya. Yang tidak membiarkan emosinya, kemarahannya itu nggak terkontrol. Minta anugerah Tuhan betul untuk kita bisa menjadi pahlawan itu. Dan ini loh jaminan. Terima kasih Bapak. Jaminannya cuma satu. Tuhan menyertai selama kita masih hidup. Saudara, nomor terakhir ya, yang untuk pahlawan. Modal utama pahlawan bukan skill saja, bukan kehebatan ini, kehebatan itu, bukan pengalaman ini, pengalaman itu, bukan persenjataan ini, persenjataan itu, tapi modal utama karena Papa menyertai saudara dan saya yang siap untuk jadi pahlawan. Terima kasih Bapak. Maka itu di sepanjang sejarah penulisan Alkitab, kata Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, itu penuh di Alkitab. Tuhan menyertai. Maka itu hari ini kita dapat jaminan yang luar biasa. Tuhan menyertai. Saudara, maka itu kalau ada di antara kita yang selalu merendahkan diri, bukan merendahkan hati,
Dengan berkata, aku ini miskin. Aku ini lemah, sakit-sakitan. Aku ini gak berdaya. Aku ini gak punya pengalaman. Pokoknya selalu merendahkan dirinya. Maaf, jangan mimpi jadi pahlawan. Mengelola sampai engkau mati. Maaf. Ya karena mengeluh terus. Gak mampu aku. Aku ini sakit-sakitan. Aku ini gak kuat. Ya terserah. Tidak boleh berkata seperti itu. Hari ini, terima kasih, yang ketujuh, modal utamanya adalah penyertaan Tuhan. Kita lihat dua ayat ini. 3 atau 2? 3. Ya. Kejadian 39. Ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Ya, tunggu. Ya. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Nah, kalau ada kata tetapi berarti ada kejadian sebelumnya. Kita lihat ayat 1. Ya. Oh, enggak apa-apa lah. Oke, enggak usah karena waktunya. Jadi di ayat 1 ditulis, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, pengawal raja, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf ini dijual sebagai budak. Tetapi ini jaminannya. Papa menyertai Yusuf. AYT, Yahweh menyertainya. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan tinggal di rumah tuannya. Nah, apa dampaknya kalau pahlawan ini disertai Tuhan? Lihat ayat 4. Ya, ayat 4. Kalau Tuhan menyertai setiap kita. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Karena penyertaan Tuhan. Ayat 20. Ayat 20. Masih Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 20. Ya, lihat kasusnya. Aduh. Seperti ayat 1 tadi dijual ke Mesir. Tetapi Papa menyertai. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Artinya tahanan politik. Tahanan politik itu jauh lebih berat daripada tahanan pidana biasa. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Enggak enak. Ayat 21. Ada kata tetapi lagi. Ayat 21. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya. Aduh. Kepada Yusuf. Dampaknya kalau disertai Tuhan dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, ayo kita lihat kebenaran ini. Maka itu saya berani berkata modal utama seorang pahlawan bukan rajin doa, ya, bukan senjata, bukan pengalaman, bukan kekayaan, bukan. Modal utama seorang pahlawan adalah penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ayo kita mulai hari ini berubah dengan konsep yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh bagus. Wah, anak saya, Yoha,
senang sekali Papa lihat kamu muncul ini. Ya. Jadi siap jadi pahlawan? Modalnya gampang kok. Bukan pendidikan kita, bukan pengalaman kita, bukan kekayaan kita, bukan penyertaan Tuhan di hidup kita. Itu saja modal untuk menjadi pahlawan itu. Dengan kriteria tadi itu tidak boleh egois, harus bisa menaklukkan diri sendiri, ya, mengenali orang-orang kita selamatkan, tahu siapa musuhnya, dan ada lagi beberapa yang lain tadi ya. Nah, kalau hidup kita menjadi seperti ini, sungguh dahsyat Tuhan bekerja di hidup kita. Dan kita selalu akan jadi berkat kemanapun kita pergi. Terima kasih Papa untuk itu. Maka pertanyaan saya, kalau gitu mudah atau susah jadi pahlawan? Cuma ada satu di antara dulu jawabannya. Mudah atau susah? Mudah. Karena tunggu panggilan Tuhan, terus kita dibawa untuk bergerak. Ya sudah. Terima kasih Papa untuk itu. Terima kasih. Tuhan kita sungguh luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada seorang pun di antara kita nggak mau jadi pahlawan. Yang pertama, setiap kali, nggak ada itu mudah-mudah susah itu apa ya? Bertobat yang jawab begitu. Maka setiap kali Tuhan memanggil saudara untuk jadi pahlawan. Seperti prajurit di mana saja, komandan memberi perintah, prajurit hanya punya 2 kata, bukan 2 kalimat. Siap, laksanakan, berangkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Tuhan memberkati kita. Gak cuma memperingati hari pahlawan, tapi kita menjadi pahlawan itu.